Mohon maaf sebelumnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ketua Takmir Masjid Akhir Has beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati pula kepada pengurus TPQ Al-Ikhlas beserta Dewan Asatidahnya sekalian, dan wabil khusus kepada jamaah pengajian halal bihalal dan tadi parenting juga di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Mohon izin, yang pertama ingin kami sampaikan terima kasih sekali jazakumullah khairan di kesempatan pagi hari ini. Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak, begitu besar kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan hari ini kami bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak masjid dan TPQ yang sudah memperkenankan kami sedikit memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya Arif Setioko. Kami hadir di kesempatan izin memperkenalkan diri. Saya Arif Setioko. Kami kebetulan diamanahi di Al-Qamar Center di Balai Dakwah Banjarnegara menjadi salah satu pengurus, salah satu pengasuh di Rumah Quran di Balai Dakwah Banjarnegara, yaitu Rumah Quran Al-Qamar. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami diizinkan untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan salah satu program unggulan di Rumah Quran Al-Qamar yang ada di Balai Dakwah Banjarnegara. Tapi sebelum kami sampaikan terkait dengan program yang ada di Rumah Quran Al-Qamar, saya kepengen bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Sekiranya di hadapan Bapak Ibu semuanya ada satu hidangan, katakanlah mungkin buah atau makanan yang ada di depan Bapak Ibu semuanya, ada satu makanan yang dia katakanlah buah, ada buah apel yang dia seger fresh, dan yang satu ada buah apel yang sudah layu. Kira-kira Bapak Ibu ketika ditanya mau milih apel yang seger atau apel yang layu, kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Lebih baik dan kemungkinan lebih sehat. Ketika kemudian dihadirkan di hadapan Bapak Ibu semuanya juga barang yang lain, barangkali ada satu setel pakaian yang kemudian dihadirkan ke depan Bapak Ibu semuanya. Ada satu pakaian yang kemudian baru, ketika kemarin Lebaran ya ada pakaian baru. Kemudian ada pakaian yang bekas yang mungkin sudah futsal dan seterusnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh milih, itu mau milih yang mana? Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang baru. Saya yakin sama. Pilihannya mungkin kita semuanya sepakat untuk kemudian memilih pakaian yang baru. Lantas kemudian pertanyaan ini coba kita tarik. Coba pertanyaan yang sama Bapak Ibu kemudian dihadirkan kepada tengah-tengah kita. Kemudian kira-kira Bapak Ibu ibarat kemudian tadi ketika disuruh memilih buah adalah buah yang segar. Ketika kemudian disuruh memilih pakaian adalah ketika pakaian yang satu bagus, yang satu buruk, atau yang satu baru, yang satu bekas. Ibu-ibu kita semuanya itu memilih yang baik dan yang baru. Nah, kemudian dengan pertanyaan yang sama, kira-kira Bapak Ibu kepengen kemudian di mata Allah SWT itu menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, atau kemudian menjadi pribadi yang lebih baik di antara yang lain? Pertanyaan sama. Kalau untuk urusan dunia, saya yakin semua orang bisa sepakat tadi memilih sesuatu yang lebih baik dibanding yang lain. Tetapi kemudian untuk urusan akhirat, apakah kemudian kita memiliki jawaban yang sama? Kepengen menjadi pribadi atau sesuatu yang lebih baik dibanding orang lain? Kenapa? Karena orang-orang di luar sana ada yang kemudian
memiliki anggapan yang berbeda, kepengen jadi wong sing biasa baik. Ada ungkapan-ungkapannya seperti padahal kita diajari oleh Rasulullah SAW ketika meminta surga adalah minta surga yang paling tinggi, yaitu Sudar Firdaus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seharusnya seyogyanya kita sebagai pribadi muslim itu menjadi pribadi di luar atau lebih baik dibanding orang lain, lebih baik dibanding hari yang kemudian sudah berlalu dan seterusnya. Nah, makanya di kesempatan siang hari ini sedikit kami sampaikan terkait satu hal ini Bapak Ibu, yaitu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena Allah juga sudah mengajarkan, memberikan informasi kepada kita semuanya terkait hal ini. Allah kemudian menilai seseorang itu baik tidaknya, paling tidak kalau kita mengambil dari ayat yang ada di depan, itu ada 2 dan ditambah 1 yang ada di hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, kata Allah SWT, orang yang di mata Allah itu lebih baik dibanding yang lain adalah dia yang beriman dan memiliki ilmu. 2. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dia yang kemudian mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, makanya di kesempatan siang hari ini, kalau tadi Bapak Ibu semuanya bersepakat bahwasanya kita kepengen menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dibanding orang lain, menjadi pribadi-pribadi yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang lebih baik, maka salah satu di antara 3 jalannya ini Bapak Ibu, iman, ilmu, dan Al-Qur'an. Makanya di kesempatan siang hari ini akan kita garis bawahi, yaitu tentang iman, ilmu, dan Al-Qur'an. Nah, makanya ada satu program, kalau tadi beliau Ustadz sudah menyampaikan ketika memberikan materi parenting adalah tentang keteladanan. Nah, makanya di kesempatan siang hari ini coba kita wujudkan bareng-bareng ya Bapak Ibu, wujudkan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah menitipkan putra-putrinya di TPG. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah memberikan pengajian privat kepada putra-putrinya di rumah. Tapi apakah kemudian kita sebagai orang tuanya sudah melakukan hal yang sama kepada diri kita sendiri? Nah, makanya di Alkomar, mohon maaf ini fotonya hanya ada yang putri, hanya ada umahatnya saja karena programnya kemarin Qadarullah. Untuk yang bapak-bapaknya itu Qadarullah peminatnya hanya beberapa sehingga kelasnya belum kami gulirkan. Makanya dokumentasinya hanya ada yang ibu-ibu saja. Jadi di RK Alkomar itu ada program yang namanya TPK Mulia Bapak Ibu semuanya. Apa itu TPK Mulia? Ini sama sebetulnya seperti putra-putri Bapak Ibu semuanya. Cuman pesertanya, santrinya itu bukan kanak-kanak tapi kawak-kawak gitu. Bahkan ini beberapa ada yang sudah berusia 70-80an tahun. Ada Bapak Ibu yang di usia segitu masih mau ngaji. Tapi ternyata saudara-saudara kita ada yang kemudian masih tergerak hatinya untuk belajar. Karena beliau itu paham tentang tentang mukadimah tadi yang kami sampaikan di awal. Beliau kepengen menjadi pribadi yang imannya senantiasa bertambah, senantiasa ilmunya juga bertambah, dan kedekatannya dengan Al-Quran juga semakin hari semakin bertambah dekat. Harapannya apa? Menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Makanya ini kami tawarkan, dan ini juga tadi sudah disampaikan oleh Takmir dan TPG. Barangkali Bapak Ibu nanti ada yang berkenan dan berminat, insya Allah nanti di Masjid Al-Ikhlas insya Allah akan menggelar program yang serupa. Nah, kurang lebih nanti programnya seperti ini Bapak Ibu, sekedar pengetahuan saja. Jadi ada 4 program di TPG Mulia itu, yaitu program pemula, kemudian program tahsin tanpa teori, kemudian program talaki, dan program tahfidz. Ini 4 program yang ada di TPG Mulia. Dan yang hari ini alhamdulillah sudah jalan itu di program 1, 2, dan 3. Kalau 4-nya belum, karena kebetulan beberapa yang sudah berjalan belum masuk ke tahapan tahfidz. Nah, tapi sudah di program pemula, nanti Bapak Ibu barangkali ada di antara Bapak Ibu semua yang sama sekali belum bisa. Nanti insya Allah ada satu metode yang bisa Bapak Ibu tekuni, insya Allah tidak lama. Kami dulu pernah memberikan mendampingi seorang ibu-ibu, dia sama sekali tidak bisa membaca huruf abjad
ABCD itu tidak bisa, apalagi huruf hijaiyah. Bahkan beliau yang saya salut itu beliau bisa tidak haji. Cuma dalam hati kecil saya ketika beliau haji itu dulu amalannya apa saja, karena belum bisa baca Quran, tidak bisa baca huruf abjad. Tapi qadarullah beliau bersemangat untuk belajar bersama, kurang lebih sekitar 6 bulan pertemuan. Dalam satu pekan itu sekitar 3 kali pertemuan, paling sekitar 10 sampai 15 menit, karena beliau itu hariannya ada di pasar. Jadi ketika beliau tidak pergi ke pasar, mampir di tempat kami untuk bisa belajar sekitar 10 sampai 15 menit dalam sepekannya, kurang lebih 2 sampai 3 kali. Alhamdulillah dalam sekitar setengah tahun lah, 6 bulan itu beliau alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu barangkali ada di antara Bapak Ibu atau mungkin tetangga di luar sana, ada yang mungkin merasa minder dan seterusnya, insya Allah ada satu metode yang bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu semuanya. Ini untuk program pemula. Dan program yang kedua, tahsin tanpa teori. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir sinau tahsin, sinau Quran, bingung apa istilahnya, istilah-istilah enten idgham, enten idhar, enten mat dan seterusnya, tidak. Jadi pure Bapak Ibu kemudian akan didampingi dengan semudah dan senyaman mungkin. Karena yang saya kata pribahasa kan, belajar ketika usia tua atau usia senja itu seperti mengukir di atas apa? Di atas air. Baru sebentar saja sudah lupa. Baru tadi diingatkan nanti sudah lupa lagi. Katanya seperti itu. Makanya kami bikin metode yang semudah-mudahnya. Yang penting Bapak Ibu dalam membacanya itu nanti ada progres perbaikan, itu seperti itu. Dan program Talaki ini mirip dengan program yang kedua, cuma ini nanti bagi orang-orang yang memang secara bacaan sudah lebih baik. Dan nanti program yang terakhir yaitu program tahfidz. Kurang lebih seperti ini guys Bapak Ibu rahmatullah, terkait dengan program TPQ Mulia. Dan barangkali nanti Bapak Ibu berminat berkenan, nanti insya Allah akan didampingi ustadzah-ustadzah yang di sini untuk kemudian bisa belajar bersama. Kalau yang sudah berjalan berarti ada sekitar 4 sampai 5 majelis TPQ Mulia ini. Satu ada di Al-Qamar Center, kemudian yang kedua dan ketiga itu ada di Kali Tengah dan di Binoro, kemudian yang terakhir ada di Kerandegan di Banjarnegara. Itu satu manajemen yang sama TPQ Mulia ini. Nah, selain belajar Quran sebenarnya nanti ada sekitar 90-an materi materi sisipan. Harapannya nanti ini menjadi salah satu bekal juga untuk mengisi ruhiyah dari Bapak Ibu semuanya. Karena cita-cita besar kami seperti tadi yang sudah singgung oleh Ustadz, yaitu pengen menjadikan di masa-masa akhir itu menjadi masa yang husnul khatimah. Dan tidak ada jalan lain untuk kemudian menuju husnul khatimah sulit dengan beramal soleh di dalam. Bagaimana kemudian kita bisa beramal soleh di dalamnya ketika tidak memiliki ilmu? Maka pentingnya di sini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini sekedar penyemangat juga bagi Bapak Ibu semuanya. Ini kemarin santrinya sudah ditampilkan dan diuji. Santrinya kemarin sudah ditampilkan dan diuji di Ramadan tahun yang berapa Ustaz? Setahun yang lalu apa ya? Di Ramadan yang lalu, sebelum Ramadan, berarti pas jelang Ramadan tahun yang lalu, berarti bukan Ramadan kemarin. Ini ada yang kenal Bapak Ibu? Ini santri kawan-kawannya. Beliau-beliaunya yang kemarin coba uji tampilkan dari ini. Beberapa di antaranya ada yang berarti ada beliau tidak hadir. Berarti kalau yang di Al-Qamar itu ada tiga santri ibu semuanya, dan usianya sudah cukup sepuh. Beliau bisa dibilang belajar dari awal dari belum bisa sampai alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan selama 3 tahun ibu. Sudah 3 tahun berjalan dan TPQ Mulia yang ada di Al-Quran.
Ya, mungkin demikian ya Bapak Ibu sama semuanya karena waktu dulu sudah masuk dan paling yang terakhir ya, Bapak Ibu barangkali ada yang masih menggajah di dalam hatinya atau merasa masih punya anggapan belajar Quran itu susah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah itu semuanya. Allah kemudian berjanji atau kemudian bersumpah di surat Qamar al-Qamar tadi. Surat Qamar itu ada 4 kali kemudian Allah menyampaikan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mutakir. Setelah kemudian aku jadikan mudah Al-Qur'an ini untuk kemudian dipelajari, tapi ada syaratnya bagi kemudian dia yang bisa mengambil pelajaran. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di kesempatan siang hari ini mau dan bisa mengambil pelajaran yang ada di Al-Quran sehingga apa? Sehingga kemudian kita diberikan kemudahan untuk bisa belajar Al-Quran. Walhamdulillah, terima kasih sekali atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan oleh kepada kami. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan ada manfaatnya dan nanti ada barangkali dari Bapak Ibu semuanya kepengen bertanya dan kepengen ikut bergabung nanti bisa menghubungi Ustazah Miska dan Bu Yanti kalau tadi kami tidak salah gitu. Silakan bisa berkomunikasi lebih lanjut. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.